Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Kay Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 26 Desember 2024. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Yang dia rasakan padamu saat ini 26 Desember 2024 ya. Apa sih yang dia rasakan padamu saat ini? Ada King of Swords, ada Nine of Swords, ada Three of Pentacles ya, ada Temperance, the Empress, Two of Pentacles, ada Queen of Cups ya, ada The Fool, ada Queen of Swords, under the deck ada Five of Swords ya. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Aquarius, ada Pisces, ada Virgo, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 26 Desember 2024 ya. Yang dia rasakan padamu saat ini, dia sangat berpikir dengan keras untuk bisa mendamaikan pikirannya sendiri. Ya, bagaimana caranya gitu loh. Itu yang dia pikirkan sekarang. Karena sekarang dia nggak mau sampai apa yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan. Ya, dia nggak mau hal itu terjadi. Itu sebabnya ya dia harus berhati-hati. Dia harus memberikan dirinya kesempatan untuk memulai semuanya dari awal gitu, untuk dia tetap bergerak maju dalam mempertahankan perasaannya ke kamu gitu ya. Dan di sini jangan pernah kamu sadari gitu ya. Jangan pernah kamu sadari. Dan di sini jangan pernah kamu mencoba untuk membenci dia gitu, karena ya dia mungkin memang melakukan kesalahan ya, dia memang mungkin melakukan kesalahan, tapi kamu juga harus bisa mengerti apa alasan dari dia melakukan kesalahan tersebut ya. Dia adalah pasangan kamu sendiri yang sekarang dia sangat bingung bagaimana harus bisa memperbaiki hubungannya dengan kamu lagi gitu ya. Dan sepertinya di sini memang banyak kemungkinan yang akan terjadi, yaitu ketika kamu merasa betul-betul udah pasrah ya, dia akan datang mendekat ke kamu. Ya, dia akan meminta maaf, dia akan meminta kamu untuk memberikan dia peluang ya. Dan tentu hal itu sangat tidak mudah gitu untuk kamu terima gitu ya. Sebelum kamu betul-betul bisa dibuat luluh oleh dia gitu ya, sebelum dia bisa betul-betul ngeyakinin kamu banget gitu ya. Tapi kembali lagi di sini ya, tentang apa yang terjadi dalam hidupmu ya, semua itu adalah cobaan dari Tuhan dan kamu nggak boleh menyangkal itu ya. Meskipun banyak hal-hal yang membuat kamu merasa terpengaruh, ya udah gitu ya, tetap lanjutkan hidupmu. Tetap lanjutkan hidupmu, dan kamu harus bisa memperhatikan banyak hal, memperhatikan semuanya, harus bisa meyakinin diri sendiri bahwa memang ya apa yang menjadi keinginan kamu selama ini itu udah bener gitu ya, udah baik gitu ya, tinggal bagaimana merealisasikannya ya. Dan mungkin itulah yang menjadi pemicu kamu dan dia bertengkar ya. Mungkin kalian nggak saling bisa menerima gitu ya. Dia punya pendapat sendiri, kamu punya pendapat sendiri gitu, sehingga kalian berjarak seperti ini, sehingga mungkin dia melakukan kesalahan yang membuat kamu marah gitu ya.
Dan sebenarnya di sini memang banyak hal-hal yang sangat harus diperhatikan. Ya, apa itu? Ya, tentang tindakan ke depannya. Ya, tentang tindakan kamu mungkin ke depannya kamu harus bisa memperhatikan apakah nanti ke depannya kamu akan bisa memperoleh suatu keberhasilan dalam hidup kamu, ya, terutama tentang apa yang kamu inginkan, yaitu mungkin tentang asmara, tentang juga karir gitu. Karena ya kamu tipikal orang yang memang gak mau menyerah juga ya, tapi tentu sama itu memang banyak cobaannya ya. Dan kamu memang tipikal orang yang berani untuk mengambil resiko ya, kamu berani untuk mengambil resiko. Dan kedepannya ya kamu jangan terlalu munafik untuk itu. Siapa sih yang nggak ingin berhasil gitu ya? Dan tentu di sini memang akan menjadi pemicu kamu juga untuk menyibukkan diri, untuk sibuk ya dalam menjalani aktivitas kamu ke depannya. Dan mungkin itulah yang dia lihat ya, yang akan membuat dia merasa kadang-kadang insecure gitu. Kenapa dia bisa insecure? Ya dia ngerasa kamu udah move on dari dia. Ya, jadi energinya akan maju mundur ya. Energinya akan merasa ya apakah dia harus tetap bergerak menuju kamu atau dia mengurungkan niatnya ya untuk mendekat ke kamu. Karena dia juga nggak mau sampai pada akhirnya ya dia akan kecewa lagi dan lagi gitu ya. Dan mungkin memang hal itu harus dibuat santai gitu ya, supaya kamu juga nggak terlalu membuat dirimu sendiri tuh pusing gitu ya. Tapi ya sebenarnya kita juga harus bisa lebih memperhatikan hal-hal yang harus kita ingin lakukan gitu. Kita harus bisa juga mendamaikan diri kita dengan seseorang yang bersangkutan dengan kita, supaya kita juga bisa tenang dalam segala hal ya. Dan mungkin memang berat ya untuk kamu dan dia, sama-sama berat, tapi ya inilah yang terjadi. Ya, inilah yang terjadi. Kalian bertengkar ada alasannya, dan hal itu tentu sangat sulit untuk direalisasikan untuk adanya perbaikan gitu. Ya. Maksudnya supaya adanya perbaikan. Tapi kembali lagi bahwa ini tergantung kalian berdua. Apakah kamu dan dia sama-sama bisa saling mengikhlaskan ketika memang kalian ini diciptakan hanya untuk bertemu, bukan untuk bersatu, dan menjadikan pertemuan kalian adalah pelajaran supaya bisa lebih mendewasakan diri satu sama lain gitu. Ya tentunya memang hal itu tidaklah mudah, tapi ya kalaupun seperti itu jadinya ya terima saja ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.